Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastatu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'il muslimin wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in min jami'il malaikatil muqarrabin sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa jami'i auliya illah fi aina makanu wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asadidina wa asadidina wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masadikil ardi wa gharibi bariya wa ana makanu wa ana khususan ila mu'alif hadzal kitab Khazinul Asrar Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Babu asrari sholawati al-maktubati. Babu asrari utawi bab nerangno pira-pira rahasia as-sholawati pira-pira salat al-maktubati kang diwajibno wa bayani kaifiyati sholati lan nerangno carane salat qoblal mi'raj sadurunge mi'raj. Jadi masih dengan kitab Khazinatul Asrar para sahabat sekalian. Hari ini kita mempelajari tentang rahasia sholat 5 waktu dan keterangan bagaimana Rasulullah itu sholat sebelum Rasulullah itu diperintahkan untuk sholat 5 waktu, yaitu sebelum mi'raj. Qala al-Maqatil radhiyallahu anhu, saking sahabat Maqatil, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli na salat sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalem Mekah rakaataini rong rakaat bil ghudwi ing dalem isuk wa rakaataini lan rong rakaat bil asyi ing dalem sore. Walamma raja nalikane mi'raj bihi kelawan Kanjeng Nabi utawa walamma uri jalan nalikane di mi'rajna bihi kelawan Nabi ila samai maling langit amara mongko perintah sapa Allah bisolawati utawa majhul umira perintah sapa Kanjeng Nabi bisolawati kelawan pira-pira salat al-khamsi kang 5. Jadi di sini keterangan di hadis bahwa Rasulullah itu sebelum sholat 5 waktu diperintahkan kepada beliau sebelum mi'raj, beliau itu sholat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di sore hari bil ghudwi wal asol, atau di sini bil asyi. Wa fi Raudhatil Ahbar, in dalam kitab Raudhatil Ahbar, wa inna ma furidat angin pestine dipardukno apa salat fi lailatul mi'raji in dalam lailatul mi'raj li annaha afdalul awqati sak temene lailatul mi'raj iku afdalul awqati luweh utamane waktu wa asraful halati lan luweh mulyane keadaan wa azun munajati lan luweh mulyane panggonan munajat. Washolatu ba'dal iman, washolatu utawi sholat iku ba'dal iman sakwise iman. Washolatu utawi sholat ba'dal iman sakwise iman iku afdalu ta'ati luweh utamane ta'at. Wa fi ta'abbuti lan ing dalem ibadah iku ahsanul hayati luwih baguse keadaan. Wa qurbatin lan marek minhu saking wong. Jadi kenapa rahasia difardukan sholat ini ketika malam mi'raj? Di sini diterangkan di Raudhatul Ahbar, kitab Raudhatul Ahbar, bahwa malam mi'raj itu adalah afdolul awqat, sebagus-bagusnya waktu.
wa asraful halat, dan sebagus-bagusnya keadaan ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan ke atas untuk menerima perintah sholat 5 waktu di Raudhatul Ahbar ini, bahwa itu adalah sebaik-baik waktu menurut Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik keadaan ketika Rasulullah di mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Dan wa'azul munajat, dan lebih bagus atau lebih mulianya tempat untuk munajat. Jadi di atas, di muntaha itu adalah sebagus-bagusnya tempat untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan taat, afdhalut taati, sebaik-baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka itu ada ulama yang mengatakan kenangan terindah kita di dunia ini adalah ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan afdhalut taati, sebaik-baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat 5 waktu. Dan wafit ta'abudi, dan di dalam ibadah ta'abud, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat itu merupakan ahsanul hay'ah, sebaik-baik tingkah, sebaik-baik pekerjaan yang kita lakukan, dan sebaik-baik cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal hikmatu, anapun utawi hikmah fi farditiha, en dalam kefarduane sholawat maktubah, li annahu mongko sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lama asra nalikone mi'raj, nalikone Isra, atau lama usriya, nalikone di melakokno sapa bihi kelawan Kanjeng Nabi, iku syahidun, wong kang ningali malakutas samawati ing pira-pira malaikat langit, bi asriha kelawan pira-pira kelawan rahasiane, luweh rahasiane malakut, wa ibadatu makani halan pira-pira ibadahe tempanggonane malakut, minal malaikati bayane alam malakut saking pira-pira malaikat. Fas taksiru alaihi salatu wassalam wa ghaidu dzalik, mongko bersyukur sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghaidu dzalik lan utawi tujuane mengkono-mengkono mang li ummatihi kanggo umat Muhammad. Fajama Allahu lahu fi shalawatil khamsi ibadatul malaikati kulluha, li'anna minhum man huwa qa'imun wa minhum man huwa raki'un wa minhum man huwa sajidun wa hamidun wa musabbihun ila ghairi dzalik, fa'atallahu ta'ala ujura ibadati ahli samawati li ummatihi idza qamu shalawatil khamsi. Jadi sholawat 5 waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad ini adalah menjadi hikmah, menjadi keutamaan bagi umat Muhammad, karena Rasulullah diperjalankan ke menuju dari dari Muharram, dari masjid, dari Mekah, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa menuju Palestina, kemudian Mi'raj itu Rasulullah melihat alam malakut, di mana di sana Rasulullah melihat beberapa malaikat yang ada yang hanya sujud saja kepada Allah, ada yang hanya berdiri saja kepada Allah dan bertasbih, ada yang ruku kemudian bertasbih, dan semua hayat ini, keadaan ini dikumpulkan menjadi suatu hayat, suatu keadaan umat Rasulullah ketika sholat. Jadi ketika kita sholat 5 waktu itu, kata kitab ini bahwa pahalanya itu sama dengan pahala yang dilakukan oleh para malaikat yang jumlahnya jutaan di alam malakut sana. Jadi sholat kita 5 waktu ini merupakan afdalul ibadah, sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kenapa hikmah kenapa sholat kita difardukan, hayatnya, keadaannya, caranya, ada ruku, ada berdiri, ada sujud, ada iktidal, itu semua adalah merupakan tingkah laku para malaikat ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala di alam malakut, dan itu semua dikumpulkan kepada umat Muhammad karena pahala sholat 5 waktu itu adalah menyamai dengan ibadah semua malaikat yang di alam malakut. Subhanallah. Maka itu Rasulullah SAW sangat bersyukur terhadap
perintah sholat 5 waktu ini. Jadi yang perlu hikmah dari kita adalah jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Khususnya pada anak-anak kita didik untuk senang sholat. Anak didik kita, anak-anak kandung kita untuk senang kepada sholat 5 waktu. Wa ammal hikmah fi an ja'ala Allahu masna wa sulasa wa ruba' fali annahu alaihi salatu wassalam syahidun haikal malaikati tilka ay layatul mi'raj aula ajnihatin masna sulasa wa ruba' fajama Allahu dzalika fi surati anwaril sholawati inda urujil malaikati al-a'mal arwahul ibadati li'anna kullu ibadatin tatamatsalu fi hayakin nuraniyah wa suratuha kama warada dzalika bal tahawwaqul malzum minal a'mali sholihah kama warada fil hadis wa kadzalika ja'alallahu al-ajnihatal malaikati ala susa wa maratib wa ja'ala ajnihatika allati tatiru biha ila Allah ta'ala muwafaqatun li ajniyatihim liyaghfirullahu laka kadza fi aulir ruhil bayan. Di kitab Aulur Ruhil Bayan, di kitab Ruhil Bayan bahwa diterangkan sholat 5 waktu itu ada yang 2, ada yang sholat subuh itu ya 2 rakaat, ada yang maghrib berapa 3 rakaat, kemudian zuhur, isya, kemudian asar itu dibuat 4 rakaat. Itu adalah hikmahnya karena malaikat itu adalah aula ajnihatin, mempunyai beberapa sayap, mempunyai beberapa tingkatan. Ada yang mempunyai 2 sayap, ada yang mempunyai 3 sayap, ada yang mempunyai 4 sayap. Dan ini semua dikumpulkan Allah, perintah sholat 5 waktu dengan beberapa rakaat ini adalah supaya keadaan kita itu adalah seperti keadaan malaikat yang mempunyai beberapa tingkatan sayap itu. Dan ibadah salat ini adalah ibadah nuroniyah yang bersifat cahaya. Maka dengan ibadah yang kita lakukan yang sesuai diperintahkan oleh Rasulullah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita door prize tertinggi, ya ini maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang atau kita seringkali terpesona dengan kata-kata semoga berkah, semoga barokah, padahal ada yang lebih mulia, lebih bagus dari itu, yaitu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mendapat derajat tertinggi dari Allah, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan kami lanjutkan bagian kedua sesi ini tentang sholat, di mana fadilah-fadilah sholat zuhur, keutamaannya apa, fungsinya apa, dan ini semua Rasulullah yang menerangkan di hadis. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.